jurusan Teknik Pertambangan. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Asri Fitrianda STMT, selaku MC dalam acara kita pada hari ini. Dan perlu disampaikan, terkait rangkaian acara sosialisasi kita pada hari ini, yang pertama yaitu doa, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPR, dan yang ketiga sambutan Ketua Jurusan Prodi Pertambangan UPR, dan yang keempat sosialisasi SKPI dan launching pedoman SKPI Jurusan Teknik Pertambangan, dan sesi kelima adalah tanya jawab, dan yang keenam adalah dokumentasi dan penutupan. Dan sebelum kita memulai acara sosialisasi kita pada hari ini, marilah kita awali bersama-sama dengan doa. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan sekalian. Mohon izin kami akan membawakan doa menurut agama Kristen Protestan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang beragama non-Nasrani agar dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kami dapat hadir via Zoom, via daring di dalam kegiatan sosialisasi surat keterangan pendampingan ijazah dan launching buku pedoman SKPI di jurusan Teknik Pertambangan pada hari ini. Kami mohon Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami selama acara ini berlangsung agar dapat lancar dan sukses dari awal hingga berakhirnya kegiatan kami. Dan kami mohon kiranya ilmu yang diberikan nantinya dapat mampu kami aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan perkuliahan kami. Terima kasih Bapak untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Carolina yang sudah membantu kita dalam doa. Dan kami informasikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan background yang sudah di-share di kolom chat. Sekali lagi, saya informasikan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan background yang sudah disiapkan oleh panitia dan sudah dikirimkan di kolom chat. Baik, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya. Kepada Bapak, Ibu, dosen, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kepada Bapak Ibu dosen dan seluruh mahasiswa-mahasiswi, kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars UPR. Felicitas Bangsa Raya, marilah bila
Baik, kami informasikan sekali lagi kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan background yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Kita minta kerjasamanya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk bisa mengaktifkan kameranya selama kegiatan sosialisasi. Dan sekarang kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya, yaitu Ibu Lisa Virgianti, STMT. Kepada Ibu Lisa, kami persilakan. Oke, suara Ibu kedengeran? Terdengar jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Ini karena backgroundnya kepala Ibu jadi kelihatan kepalanya ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman tim SKPI. Selamat pagi juga untuk teman-teman mahasiswa yang bisa berkenan hadir dalam Zoom pagi hari ini dalam kegiatan launching sosialisasi surat keterangan pendamping ijazah dan juga pedoman SKPI. Jadi pertama-tama Ibu mengucapkan mewakili jurusan mengucapkan terima kasih untuk tim SKPI yang sudah bekerja mempersiapkan acara dan kegiatan hari ini meskipun Ibu tahu kita punya banyak PR yang banyak sekali seperti itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kerja kerasnya untuk jurusan. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman mahasiswa dari berbagai angkatan ini Ibu lihat ya. Khususnya terus terang untuk angkatan 17, 18, 19 dan kemudian mungkin untuk persiapan 2020. Karena apa namanya? Memiliki surat keterangan pendamping ijazah gitu ya. Jadi kami dari jurusan berharap angkatan-angkatan yang tersebut tadi bisa ikut hadir di sini, terutama yang akan ikut wisuda di Desember 2023 ini gitu. Jadi Fakultas Teknik akan melaunching dan mewajibkan kita untuk punya SKPI pada periode wisuda Desember 2023 untuk terutama ini yang angkatan 17, 18 dan 19 sebagian ya. Jadi sekarang untuk lulusan bukan hanya kenapa pentingnya ada SKPI, jadi bukan hanya kita atau lulusan berharap pada nilai yang apa namanya kalian tempuh selama ini gitu ya. Jadi perusahaan sekarang tidak melihat lagi misalnya IP kamu berapa, ini kamu berapa, seperti itu. Tidak melihat hanya sekedar faktor akademik seperti itu ya. Tapi
mereka juga melihat hard skill, soft skill yang kalian punya dilihat dari surat keterangan pendamping ijazah. Karena itu nanti tim yang akan memaparkan tentang SKPI ini, kalian dengar baik-baik apa saja item-item yang masuk dalam SKPI ini tadi, gitu ya. Jadi Ibu berharap kalian semua bisa mendengarkan untuk bisa mempersiapkan poin-poin apa aja sih yang saya harus persiapkan untuk bisa masuk ke dalam SKPI, bisa nilai SKPI saya tinggi, seperti itu ya. Jadi tidak hanya melihat misalnya, oh IP saya 4 misalnya gitu, tapi item-item yang lain, misalnya kalian tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah ikut pelatihan, tidak pernah anggaplah menulis jurnal, semuanya nanti ada poinnya di SKPI. Seperti itu, nanti tim yang akan menjelaskan secara rinci kepada kalian bagaimana cara perhitungan dan lain-lain, seperti itu ya. Jadi tolong untuk mahasiswa-mahasiswa bisa mendengarkan dengan sebaik mungkin, sehingga kalian bisa mempersiapkan item apa saja untuk nanti bisa masuk ke pendaftaran yudisium, wisuda dan lain-lain, karena SKPI itu akan menjadi poin penting selain dari misalnya ijazah dan lain-lain, seperti itu. Dalam launching hari ini hashtag kita itu cool gitu ya. Jadi jurusan berharap kita jadi sarjana atau kalian jadi sarjana pertambangan yang cool gitu ya. Cool dalam hari ini itu keren gitu. Tapi keren dalam keren bahasanya bukan hanya secara penampilan gitu ya, tapi secara akademis, secara skill, secara kapasitas kemampuan kalian itu semuanya keren gitu. Jadi cool ini kepanjangannya kompetitif, observatif, objektif, dan leadership. Jadi jurusan berharap lulusan pertambangan bisa mengakomodir 4 akronim ini gitu ya. Jadi berharap kalian bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan luar sana, berkompetisi juga secara ilmu, secara kemampuan, secara skill, objektif dalam mengambil keputusan, observatif. Kita kan sarjana tambang ya, kalian bekerja banyak di lapangan, jadi kalian mesti punya daya observasi yang tinggi seperti itu. Kemudian satu lagi, leadership itu sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan seperti itu. Jadi Ibu berharap semua lulusan kita bisa menjadi sarjana teknik pertambangan yang cool gitu ya. Itu saja sambutan dari Ibu. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Good luck untuk tim SKPI, pemateri, Bu Nopa, mungkin Pak Putu juga tim yang ada di membantu semuanya bisa kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja, terima kasih. Salam tambang. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisa Virgianti STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya, yang telah menyampaikan kata sambutan pada kegiatan kita pagi hari ini. Dan sekarang kita memasuki acara inti kita, yaitu sosialisasi SKPI dan launching pedoman SKPI jurusan Teknik Pertambangan. Dan kepada pemateri, kami persilahkan untuk memaparkan terkait dari sosialisasi kita pada pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Astrid. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan
melaksanakan sosialisasi SKPI dan launching buku pedoman SKPI jurusan Prodi Teknik Pertambangan. Oke, saya minta maaf ya karena saya lewat handphone jadi agak kurang ini. Oke, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, kemudian Permenristek Dikti Nomor 59 tahun 2018 ini tentang tata cara untuk penulisan gelar, kemudian pedoman SKPI dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 21 September 2023 kita sudah melaksanakan launching dan sosialisasi SKPI di tingkat fakultas. Kemudian di periode Desember 2023 itu ada 3 yang akan dibagikan, yaitu ijazah, transkrip nilai, dan SKPI. Karena itu SKPI akan di-launching untuk wisuda periode Desember 2023. Oke. Data pokok SKPI itu terdiri atas halaman utama, nomor SKPI, informasi tentang identitas pemegang SKPI, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor pokok mahasiswa, nomor induk kependudukan, tahun lulus, tahun ijazah, nomor ijazah, dan gelar dan singkatannya. Jadi nanti data dukung yang akan kita minta juga ada fotokopi KTP dari mahasiswanya. Kemudian ketiga itu informasi tentang identitas penyelenggara program, nama perguruan tinggi, status dan nomor SK, kemudian nama program studi, kemudian status dan nomor SK akreditasi, jenis dan jenjang pendidikan, jenjang kompetensi kerja sesuai KKNI, bahasa pengantar kuliahnya, bahasa Indonesia, kemudian sistem penilaian, jenis dan jenjang pendidikan lanjutannya, kemudian informasi tentang capaian pembelajaran, grafik capaian pembelajaran lulusan, kemudian informasi tentang kemampuan awal lulusan. Jadi kemampuan awal lulusan itu yang disampaikan oleh Bu Lisa, yaitu cool, kompetitif, objektif, observatif, dan leadership. Ini berdasarkan visi dan misi jurusan program studi teknik pertambangan, yaitu menjadikan lulusannya sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan juga di bidang entrepreneur. Kemudian pengesahan SKPI, kota, jabatan yang menandatangan, nama jelas, nomor induk pejabat penandatangan, kemudian cap instruksi pejabat penandatangan. Kemudian ada lampiran, ada informasi tentang pemegang SKPI, ada vas foto, nanti akan diminta vas fotonya 4x6 dengan latar belakang background-nya berwarna merah. Kemudian nama lengkap, nomor pokok mahasiswa, nomor induk kependudukan tetap, kemudian program studi, fakultas, informasi kegiatan ekstrakurikuler, jadi ada keikutsertaan dalam organisasi, kepanitiaan, pembina mahasiswa, keikutsertaan dalam lomba, pertemuan ilmiah, pelatihan dan khusus, keikutsertaan dalam kegiatan yang menunjang profesi, kemudian nanti ada pengesahannya, di lampiran itu tanda tangan pejabat penandatangannya dan cap untuk institusinya. Oke. Kemudian alur dari pengajuan SKPI yaitu dekan mengeluarkan surat pengajuan SKPI ke Prodi, kemudian nanti ketua jurusan menyampaikan pengajuan SKPI ke mahasiswa. Jadi mahasiswa mengajukan berkas SKPI Form 2 ke Prodi dengan melampirkan data dukung yang sesuai. Data dukungnya nanti akan kita sampaikan setelah ini ya. Kemudian setelah itu, Prodi memeriksa berkas SKPI. Jika sesuai prosi pengisian Form 1, SKPI akan dicetak. Kemudian Prodi mengajukan SKPI yang telah dicetak ke WD1. Kemudian dari WD1 akan ditandatangani ke dekan untuk disahkan. Dan nanti akan dikembalikan lagi kepada SKPI yang asli akan dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Oke. Untuk dokumen data dukung SKPI, data dukungnya transkrip nilai. Jadi transkrip nilai yang
berasal dari fakultas. Pada saat sidang 0, kalian sudah mengurus transkrip nilai, jadi transkrip nilai itu akan dilampirkan untuk data dukung SKPI, kemudian berita acara ujian skripsi, fotokopi KTP, SK, seluruh SK yang mendukung SKPI berdasarkan pedoman, kemudian sertifikat dan keterangan lainnya. Di sini juga diminta untuk fotokopi ijazah SMA-nya nanti. Karena nama di SKPI itu akan disesuaikan namanya dengan ijazah SMA-nya. Sehingga tidak ada perbedaan nama dengan ijazah SMA-nya. Kemudian KTP itu untuk data nomor induk kependudukannya. Kemudian data dukung hard copy berupa asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi data dukungnya nanti berupa hard copy yang asli. Fotokopi itu hanya yang sudah dilegalisir oleh pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut atau disahkan minimal oleh fakultas sebanyak 1 eksemplar dan dikumpulkan di dalam map business file. Kemudian data dukungnya soft copy itu berupa scan dokumen asli dan nanti akan diserahkan dalam bentuk CD atau juga kita akan minta di-upload di Google Drive tersendiri dengan menuliskan nama dan NIM mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ada dua berkas yang akan kalian sampaikan, satu dalam bentuk hard copy, satu dalam bentuk soft copy. Jadi hard copy-nya dokumen asli, kemudian soft file-nya itu scan dari dokumen aslinya. Dengan melampirkan data dukung transkrip, berita acara, fotokopi KTP, SK, sertifikat, dan surat keterangan lain. Oke, ini untuk dokumen data dukungnya. Kemudian ini adalah format dari SKPI jurusan Teknik Tambangan. Jadi ada formatnya, ada surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian di sini ada nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, nomor pokok mahasiswa, NIK, ini ada PIN ijazah, kemudian tempat, tanggal, dan bulan tahun masuk. Nanti yang bagian ini akan diisi oleh bagian akademik dari Fakultas Teknik. Yang data diri ini nanti kalian akan isikan dalam format Excel. Kemudian akreditasinya dan lain sebagainya ini nanti sudah baku ya, nanti sudah diterangkan. Kemudian ada informasi tentang hasil capaian pembelajaran. Ada yang namanya CPL, jadi CPL kita ada 31 CPL dari S1 sampai KU7. Sampai KU7, jadi nanti setiap CPL ini ada nilai skornya. Jadi nilai skornya akan terdata di sini. Ini CPL ini adalah tautan dari mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu punya capaian pembelajaran masing-masing. Nanti nilainya akan dihitung sehingga didapatkan nilai skor berupa informasi tentang capaian hasil pembelajaran kalian. Jadi ada sampai KK7 sampai KK7. Kemudian grafik capaian pembelajaran itu ada wajib, baik, sampai ideal. Jadi nanti hasil dari capaian pembelajaran, skor capaian pembelajaran akan dibuatkan di dalam bentuk grafik dengan skor minimum itu di 40. Jadi wajib itu batasnya di 40, kemudian di advanced learning itu di atas 80 sampai 100. Jadi keterangannya itu adalah berarti capaian pembelajarannya ideal. Ini adalah halaman depan dari SKPI yang akan kalian terima nanti. Kemudian aspek dari kemampuan awal kompetensi lulusan itu ada kompetitif, objektif, observatif, dan leadership. Itu adalah kemampuan yang dinilai berdasarkan dari tadi CPL dan ekstrakurikulernya. Jadi 80% itu dari nilai akademiknya, kemudian 20% dari nilai kurikulernya atau dari nilai non akademiknya.
Sehingga nanti didapatkan nilai untuk kompetitif itu, misalnya di sini, di contoh ini 90,73 berarti nilainya baik sekali. Kemudian untuk objektifnya baik sekali dan baik sekali. Jadi deskripsi kompetensinya ini berdasarkan dari 80% dari nilai akademiknya, dari transkrip nilai kalian, kemudian 20%-nya dari non-akademiknya yang tadi, bidang kalian di bidang kemahasiswaan, kemudian mengikuti lomba, dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah lampiran dari SKPI, jadi yang pertama tadi adalah lembar halaman depannya, kemudian nanti ada lembar lampirannya, itu adalah keikutsertaan kalian dalam organisasi, kepanitiaan, pembinaan, dan lain sebagainya. Jadi data dukungnya untuk sertifikat keikutsertaan organisasi itu berupa sertifikat yang berhubungan dengan organisasi, panitia, kegiatan pembinaan kampus, dan atau sertifikat organisasi kepanitiaan pembinaan di luar kampus. Jadi dapat diajukan lebih dari 1 sertifikat atau maksimal 7 sertifikat yang dianggap terbaik. Jadi nanti sertifikatnya ini lebih dari 1 sampai dengan 7 yang dianggap paling terbaik untuk ditampilkan pada lampiran SKPI-nya. Untuk bagian organisasi dan kepanitiaan. Jadi apapun bentuk organisasi dan kepanitiaannya, asal mengisi sertifikat yang memiliki nomor sertifikat ya, bukan tidak ada nomor sertifikatnya. Kemudian untuk keikutsertaan dalam lomba prestasi mahasiswa atau beasiswa itu berupa sertifikat piagam penghargaan lomba prestasi, SK Dekan, SK surat keterangan, mendapatkan beasiswa yang diperoleh selama menjadi mahasiswa. Sama jumlahnya maksimal 7 yang dianggap terbaik. Jadi nanti kalian pilih, kalau kalian punya lebih dari 7, itu dipilih 7 yang terbaik untuk ditampilkan di dalam lampiran SKPI. Kemudian keikutsertaan dalam lokakarya, ini misalnya kalian mengikuti webinar, kemudian pertemuan ilmiah, kuliah umum, dan lain sebagainya, itu ada sertifikatnya dan ada nomor sertifikatnya, itu yang akan kalian lampirkan untuk keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah dan kuliah umum dan lokakarya. Jadi sama nilainya juga 7 untuk jumlah maksimal sertifikat yang terbaiknya. Kemudian untuk keikutsertaan dalam pelatihan kursus, ini kalian mengikuti BIMTEK, kemudian kursus pelatihan fotokopi sertifikat, surat keputusan atau surat keterangan lainnya dari pejabat yang berwenang yang menunjukkan keikutsertaan dalam pelatihan atau kursus. Jadi misalnya ini ada training advanced cost control in pit mining industry, kemudian training apa workshop apa, nah itu BIMTEK kursus dan pelatihan itu silahkan nanti dilampirkan di dalam daftar keikutsertaan dalam pelatihan atau kursus. Kemudian untuk keikutsertaan dalam kegiatan yang menunjang profesi, kompetisi, dan pengalaman kerja. Jadi nanti yang bagian di sini itu adalah misalnya kalian keikutsertaan profesi, kompetisi, pengalaman berupa fotokopi, sertifikat, piagam, karya ilmiah. Ada yang pernah mengikuti pra POP, itu silahkan dimasukkan ke bagian menunjang profesi dan kompetisi. Kemudian ada yang mengikuti kursus misalnya sebagai ahli juru ukur tambang, kemudian asisten pratikum itu dimasukkan ke sini. Kemudian pernah menjadi komti, sertifikat sebagai komtinya itu dimasukkan ke bagian menunjang profesi dan kompetisi, kemudian ikut menulis di jurnal yang ber-ISSN, jadi jurnal yang terdaftar, itu silahkan dimasukkan ke bagian di sini. Nanti tinggal dibuktikan saja bukti data dukungnya. Ini juga maksimal 7 yang dianggap terbaik. Jadi silahkan dimasukkan ke dalam bagian menunjang profesi dan kompetisi. Oke. Kemudian, untuk jurusan teknik pertambangan sendiri, jadi nanti mahasiswa akan mendownload
file Excel yang akan nanti kita akan bagikan di kemudian, Excel yang khusus SKPI. Jadi nanti kalian akan mengisi Excel SKPI, kemudian mengisi transkrip nilai berdasarkan transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik, kemudian mengisi input kegiatan. Nanti setelah selesai isian itu, nanti kalian akan mengupload kembali dengan format NIM dan nama kalian. Jadi NIM _ nama lengkapnya kalian. Kemudian nanti dokumennya itu, hard copy dan soft copy-nya itu akan diserahkan kembali ke jurusan untuk diverifikasi oleh tim SKPI dari jurusan Teknik Pertambangan. Gitu ya. Oke, mungkin kita akan lihat Excel, bentuk Excel-nya untuk kalian lihat. Bisa kalian. Oke, apakah ini terlihat? Lihat, Bu. Oke, ini adalah bentuk dari apa ya, yang inputan yang akan kalian input nanti. Jadi ada nama, kemudian jurusan program studi, jenjangnya strata 1. Untuk nomor transkrip dan nomor ijazah itu tidak usah diisi. Kemudian tempat tanggal lahir, lulus tanggal, ini dari berita acara sidang, berita acara sidang. Kemudian predikatnya nanti setelah selesai hitungannya ya, hitungan transkrip nilai kalian, kemudian judul skripsi yang berdasarkan dari berita acara sidang, kemudian NIM dan NIK. NIK ini dari nomor induk kependudukan kalian, dari NIK kalian. Kemudian tanggal masuk ini nanti tanggal masuknya ini nanti diisi oleh tim akademik ya, dari akademik Fakultas Teknik datanya. Kemudian untuk yang bisa kalian ubah itu hanya di angka mutu ini saja. Jadi misalnya di transkrip kalian, nilai kalian itu, nilai Pancasila kalian itu A misalnya. Nanti dia akan berubah gitu. Jadi ya, misalnya nilainya A, nanti dapat 4, kemudian Oke, nanti dapat nilai 4, bahasa Indonesianya nilainya apa gitu. Dan seterusnya itu yang akan kalian input di transkrip nilai kalian. Jadi nama dan lain sebagainya tadi kemudian kalian input berdasarkan transkrip nilai yang kalian terima dari Fakultas Teknik. Jadi nanti akan kami verifikasi ulang nilainya. Oke. Kemudian setelah selesai semua itu, nanti ada di input kegiatan di sheet nilai yang paling bawah ini nanti akan terlihat nanti berapa IPK kumulatifnya, total SKS-nya, dan total mata kuliah yang harus ditempuh ya. Total mata kuliah lulus dan lain sebagainya. Kemudian untuk input kegiatannya, ini berdasarkan tadi data organisasinya. Jadi nanti dituliskan organisasinya, misalnya kalian mengikuti HMTP misalnya sebagai sekretaris di Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Jadi Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan, kemudian jabatannya sekretaris, periodenya dari 2022 sampai 2024 misalnya gitu. Kemudian untuk kompetensi prestasi tadi, beasiswa itu ikut kompetisi apa saja, misalnya di sini ikut 3 waktunya
Kalau di sertifikatnya ada tanggalnya, misalnya dari 28 November 2022 sampai 30 November 2022, itu dituliskan waktunya. Jadi harus jelas sesuai dengan sertifikatnya. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk organisasi biasanya dia per periode tahunnya. Kemudian pertemuan ilmiah itu misalnya kalian ikut kuliah umum yang kemarin, itu pertemuan ilmiah dengan judul apa, kemudian nanti nomor sertifikatnya itu dituliskan di bagian yang pertemuan ilmiahnya, jadi datanya di sini. Kemudian waktu periodenya, tanggal kuliah umumnya, kemudian perannya sebagai peserta, kayak gitu. Kemudian penyelenggaranya siapa? Ini jurusan teknik pertambangan atau misalnya ITB dan lain sebagainya, itu silakan dituliskan di penyelenggara. Jadi nomor sertifikatnya ditulis di bagian pertemuan ilmiah, di bagian yang tulisan pertemuan ilmiah dari seminar. Kemudian kursus tadi, misalnya kalian ikut workshop, training, dan lain sebagainya, silahkan dituliskan di sini. Jadi penyelenggaranya siapa, misalnya Geominerba dan lain sebagainya. Misalnya pelatihan, misalnya pra-POP, periodenya, waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian penyelenggaranya siapa. Kalau ada nomor sertifikat, itu dituliskan di rincian di bagian yang pelatihan kursus dan ininya, pelatihan atau kursusnya. Kemudian keikutsertaan dalam kegiatan yang menunjang profesi, kompetisi. Ini tadi ya, sebagai asisten praktikum misalnya, asisten praktikum pengolahan bahan galian. Jabatannya nomor sertifikatnya, jabatannya misalnya asprak, kemudian waktu periodenya dari apa, berarti penyelenggaranya adalah jurusan Prodi Teknik Pertambangan. Semua sertifikat ini maksimal 7 tadi dimasukkan ke dalam input kegiatan mahasiswanya. Jadi berdasarkan data dukung yang diminta pada masing-masing setiap itemnya, gitu ya. Oke, apakah pernah ikut MBKM? Silahkan dijelaskan di sini. Jadi jenis kegiatannya, misalnya MBKM-nya apa? Permata ya? Permata Sari, misalnya Permata Sari, silahkan di sini. Jadi keterangannya misalnya mata kuliahnya apa, kemudian di penyelenggaranya siapa. Permata Sari, MBKM-nya di mana gitu maksud saya. MBKM-nya, kegiatan MBKM-nya di mana. Itu silahkan diinput di bagian informasi tentang kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar, MBKM. Oke. Untuk ini, nanti Excel-nya akan kalian download untuk kalian isi sendiri masing-masing ya. Jadi transkrip set untuk transkrip nilainya kalian isi, kemudian input kegiatannya kalian isi, dan ingat maksimal 7 dan pilih yang terbaik untuk yang input kegiatan. Jadi nanti silahkan dimasukkan lebih rinci lagi, lebih bagus. Jadi masukkan data-data yang memang kalian anggap akan berguna untuk kalian nanti sebagai portofolio kalian pada saat kalian melamar pekerjaan. Gitu. Oke. Sampai di sini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC Bu Astrid. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Nurfalisah STMT yang tadi sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas ya, terkait dari SKPI. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi yang mungkin masih ragu atau masih ada yang belum jelas atau ada masih banyak pertanyaan di kepalanya. Silahkan kita buka sesi tanya jawab pada saat ini. Ya. Oke, silahkan Yusuf Kafin, angkatan 2020, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Saya Yusuf Nakli dari angkatan 2020. Saya ingin bertanya Bu, pada bagian pencapaian belajar tadi kan setiap poinnya ada skornya Bu.
Nah, pada skor ini apakah itu ditentukan berdasarkan kinerja kita saat pembelajaran, dalam artian dari nilai kita pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian saya ingin bertanya tentang Permatasari MBKM tadi, Bu. MBKM tadi kan kami Permatasari ada mengambil beberapa mata kuliah di universitas universitas berbeda. Apakah itu semuanya dimasukkan ke dalam MBKM tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, bagaimana Bu Nova? Kita langsung ke menjawab pertanyaan atau kita tampung dulu? Kita tampung dulu, oke baik. Kita tampung dulu ya, Mas Yusuf Kafin. Mungkin untuk penanya yang lain, ada lagi yang masih ada belum jelas terkait dari sosialisasi pagi ini, silakan. Selagi kita dalam kegiatan sosialisasi, semua tim SKPI juga hadir di sini dan nanti bisa langsung memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan-keraguan dari. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau kalau ada yang mau ditanyakan melalui kolom chat juga bisa, silahkan kepada mahasiswa. Oke, baik. Mungkin masih belum ada, jadi kita langsung menjawab ya pertanyaan dari Mas Yusuf Kafin ya dari angkatan 2020. Mungkin kepada tim SKPI, pada Bu Nova dan Pak Putu bisa memberikan tanggapan terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh Yusuf. Oke, baik. Terima kasih, Bu Asri. Tadi yang nilai yang mana yang Yusuf yang mau tanya? Pada pembagian pencapaian pembelajaran tadi, Bu. Pencapaian pembelajaran yang CPL ya? Iya, Bu. Oke. Bisa gini. Ini bisa ditampilkan PPT-nya lagi. Yang PPT. Bentar ya, Yusuf. Kita coba tampilkan dulu ya. Yang CPL. Yang ini ya, Yusuf. Yang bagian informasi tentang hasil capaian pembelajaran. Iya. Iya, Bu. Oke. Ini dari nilainya, skornya itu didapat dari nilai mata kuliah kalian. Gitu. Jadi setiap mata kuliah, misalnya Pancasila gitu. Pancasila itu punya CPL-nya yang tautan CPL-nya ke situ. Jadi capaian pembelajaran yang harus dituntaskan oleh mata kuliah tersebut. Jadi Pancasila misalnya dia S1 misalnya. CPL-nya S1 itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi misalnya kalau kalian mendapatkan nilai Pancasila itu 4, A misalnya, itu skornya 4, nilainya itu sama dengan skor maksimumnya, jadi 100. Jadi nanti ada hitung-hitungannya, Yusuf. Jadi kalau misalnya satu mata kuliah itu punya 4 CPL, nanti misalnya CPL-nya itu mata kuliah misalnya matematika, dia punya CPL itu misalnya S1, kemudian P2, misalnya KK1, misalnya KU2, misalnya kayak gitu. Nanti nilai yang kamu dapatkan, misalnya kamu dapat nilainya A itu kan skornya nilainya sama dengan ini ya, bentar ya. Skornya, ya, sebentar. Bentar. Ada yang saya bisa lebih jelaskan di ini enggak? Bentar. Misalnya gini ya. Misalnya balik. Misalnya kode CPL-nya itu S2. Misalnya mata kuliahnya apa saja yang mata kuliah yang termasuk di dalam S2 itu.
Jadi misalnya mata kuliahnya Pancasila, Kewarganegaraan, Matematika, dan lain sebagainya. Jadi nilai mutunya tuh berapa? Nilai mutu itu kan nilai mata kuliah tadi, nilai kalian itu B kah, A kah, C. Jadi nilai perolehannya berapa, nilai maksimumnya nilainya di angka 100. Nanti jumlah nilai perolehannya itu dibagi dengan jumlah nilai maksimumnya untuk skor CPL misalnya di S2 atau di sikap 2 kayak gitu. Jadi dapatnya nanti 87,50 kayak gitu. Jadi gimana ya? Intinya gini, Cuk. Maaf ya, kebiasaan. Intinya gini, Yusuf. Jadi CPL itu adalah capaian pembelajaran. Jadi kita punya 31 CPL. Kemudian misalnya CPL S2 itu mata kuliah apa saja yang termasuk di dalam CPL S2. Kemudian nanti nilai setiap mata kuliah itu, misalnya kamu dapat di mata kuliah A yang termasuk di dalam CPL S2 itu misalnya nilainya B. Nah, angka B itu nilainya itu adalah yang kami anggap skornya paling tertinggi ya, rasanya itu di 74,99. Jadi nilai B-nya itu 74,99. Bukan berdasarkan ini ya, nilai hasil pada saat kalian UAS ya. Jadi nilai B itu kan ada range-nya ya, dari 70 sampai 74,99 itu yang paling tingginya. Nah, nilai tertinggi dari B itu 74,99 itu yang kita ambil. Kemudian itu nanti dijumlahkan. Jadi mata kuliah A, mata kuliah B yang masuk ke dalam S2 itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya sehingga nanti dapat nilai skor CPL-nya. Apakah bisa dimengerti atau ini sebentar ya. Oke, nanti pokoknya intinya dari nilai mata kuliah yang termasuk ke dalam CPL gitu. Jadi mata kuliah itu cantolan CPL-nya ke mana gitu. Itu intinya gitu. Untuk mendapatkan nilai skor dari masing-masing setiap CPL. Gitu, Yusuf. Apakah bisa dimengerti? Ya, paham, Nanti Bu. nanti tim SKPI yang akan menghitungnya, Yusuf. Nanti asal betul-betul ya nilainya pada saat di Excel itu betul-betul diinputkan. Sehingga nanti kan kita akan lihat juga dari transkrip nilai kalian apakah ada, kita akan cross check silang gitu. Jadi saya harapkan nilainya memang betul-betul yang transkrip nilai yang kalian terima dari Fakultas Teknik gitu. Ya. Kemudian untuk yang MBKM, yang nilai MBKM, itu setiap mengikuti kegiatan MBKM itu dimasukkan, silahkan dimasukkan saja. Jadi setiap nilai MBKM itu silahkan dimasukkan saja nanti ke mana tadi? Di bagian Excel-nya ini ya. Jadi kegiatan apapun jenis kegiatannya, misalnya kalian mengikuti kegiatan Permatasari misalnya, jenis kegiatannya Permatasari, jadi keterangannya di sini itu di mana kegiatannya. Permatasari misalnya di ITB misalnya. Lebih bagus lagi kalau misalnya apa ya, mata kuliah yang diikuti untuk kegiatan MBKM ini gitu. Jadi kalau misalnya tadi Permatasari tapi berbeda-beda universitas ya, nah silakan dimasukkan saja. Ikut Permatasari tapi berbeda-beda tempat itu silakan dimasukkan saja. Oke, apakah menjawab pertanyaan Yusuf? Yusuf sebagai asisten praktikum nanti masuknya di keikutsertaan kegiatan yang menunjang profesi dan kompetisi
kompetensi ya. Nanti diminta sertifikatnya ke kepala labnya atau ke jurusannya. Komti juga ya, Komti juga sertifikatnya itu diminta sehingga mendukung bagian keikutsertaan menunjang profesi dan kompetisi. Gitu. Apakah bisa dimengerti, Yusuf? Siap, Bu, sudah paham. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kembalikan ke Bu Astrid. Oke, baik. Tadi sudah diberi tanggapan ya oleh tim panitia SKPI. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa mahasiswa itu nanti mempersiapkan berkas-berkasnya, bukti-buktinya, dan kemudian disubmit di dalam format Excel. Dan untuk perhitungan skornya nanti itu dari tim panitia ya yang menghitungnya. Gitu. Oke. Dari rekan-rekan lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Di sini juga ada angkatan 2023 ya, ada angkatan 2022 juga yang join dalam sosialisasi SKPI kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dan setidaknya mendapatkan suatu informasi ya dari sosialisasi ini bahwa pentingnya kalian mengikuti suatu organisasi, pentingnya kalian mengikuti suatu seminar atau webinar atau menjadi seorang komti juga ya, kemudian menjadi asisten praktikum. Nah, itu dikumpulkan semua bukti-bukti ya, seperti sertifikatnya gitu. Nah, itu nanti bisa dimasukkan dalam SKPI. Jadi kalian memiliki nilai lebih ya, baik di nilai akademik dan juga non akademik. Oke, dari mahasiswa ada lagi yang mau ditanyakan terkait sosialisasi kita pada pagi hari ini? Jadi nanti untuk buku pedoman SKPI dan juga untuk link Excel-nya ya nanti akan diberikan oleh tim panitia ya. Jadi bisa sambil dimulai untuk mengisinya. Khususnya untuk yang mau wisuda di bulan Desember ya, tadi info dari ketua jurusan kita bahwa SKPI itu harus sudah dibuat. Oke, ini ada pertanyaan dari Astri Saputra, angkatan 2019, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu. Mohon izin bertanya pada tim SKPI JTP UPR terkait tadi kan banyak disampaikan terkait verifikasinya terhadap organisasi-organisasi yang kita masukin, seperti saya ada beberapa organisasi akan tetapi tidak memiliki sertifikat seperti itu, Bu. Memiliki sertifikat. Ada beberapa organisasi juga yang hanya sebatas surat tugas atau surat keputusan seperti itu. Apakah itu bisa dilampirkan sebagai pengganti sertifikat? Demikian. Terima kasih, Bu. Oke, baik Astri, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin dari tim panitia SKPI, dari Bu Nova, Pak Putu, memberikan tanggapan. Oke, Apri, dalam bentuk surat tugas atau SK gitu ada? Kalau SK ada, Bu. Ya, kalau SK ada, Bu. SK dan tanda tangani dan dicap? Iya, benar, Bu. Ada Nah, tangan dan capnya, Pak. berarti kan ada nomor SK-nya ya? Ada, Bu. Benar, Bu. Nah, itu boleh dilampirkan. Jadi bentuknya itu boleh dalam bentuk sertifikat atau SK yang punya pokoknya SK-nya itu ada nomor SK-nya, sertifikat itu harus ada nomor sertifikatnya, kemudian itu harus dicap. Kemudian bentuknya itu harus aslinya. Kalau bisa aslinya. Jadi kalau misalnya kamu masih tergabung di dalam organisasinya itu, tolong diminta yang aslinya. Karena kita akan verifikasi dari yang aslinya. Itu ya. Oke. Itu bisa dipahami. Jadi silahkan masukkan saja asal dia punya data dukung yang valid gitu.
Boleh dalam bentuk SK, boleh dalam bentuk sertifikat. Ya. Oke. Apakah bisa terjawab, Aftri? Jadi silahkan ya, Aftri ya. Terutama organisasi yang mendukung kamu untuk menjadi seorang engineer kayak gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sangat menjawab, Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Sudah sangat jelas ya tadi disampaikan oleh Ibu Nova terkait dari bukti yang dilampirkan di SKPI. Ya. Jadi bisa sertifikat, bisa surat tugas, dan juga bisa SK. Nah, ini mungkin bisa juga untuk angkatan yang lain ya, yang mungkin angkatan 2023, 2022, 2021, 2020 ya. Mulai dari sekarang dipersiapkan saja. Jadi diusahakan disimpan baik-baik berkasnya supaya nanti ketika mau wisuda itu tidak gelabakan ya mengurus administrasinya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi dari mahasiswa ingin bertanya terkait sosialisasi kita pada pagi hari ini? Oke, dari Prayoga Betrio angkatan 2020. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Bu. Izin bertanya untuk mengenai yang MBKM tadi, Bu. Kami kemarin ada mengikuti MBKM Kampus Merdeka, tapi kami nggak ada dapat sertifikat, bahkan surat tugasnya, Bu. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, baik, Kak Yoga. Itu pertanyaannya ya. Terkait kalau tidak ada bukti ya. Oke, mungkin kita tampung dulu dari rekan-rekan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan untuk rekan-rekan yang lain. Ada yang masih bingung, belum paham. Oke, baik. Jika belum ada, kami persilahkan kepada tim SKPI untuk menanggapi pertanyaan dari Prayoga. Oke, Prayoga itu MBKM apa? Kegiatan Kemarin MBKM. kami ada mengikuti dua, Bu. MBKM Kampus Merdeka dengan MBKM Isen Mulang. Ya, ada tiga, Bu. Dengan MBKM Isen Mulang se-Kalimantan juga, Bu. Tapi tidak ada ininya ya, tidak ada buktinya ya. Iya, Bu. Surat keterangan atau kan harusnya kalau misalnya terdaftar gitu ada bukti terdaftarnya paling tidak. Kami kemarin Iya. ada Bu, ada bukti untuk yang masuk ke Siakat Universitas Lambung Mangkurat, Bu. Cuman itu aja, Bu. Oke, Yoga mungkin gini aja. Silahkan diinputkan saja di set SKPI-nya dan usahakan dicari datanya, misalnya dalam bentuk apa yang dianggap mendukung dulu untuk yang MBKM ya, khusus untuk MBKM. Nanti kita akan coba verifikasi ulang ke bagian Fakultas Teknik. Jadi harusnya Fakultas Teknik juga punya data kalau misalnya kalian mengikuti MBKM. Nanti kita akan coba cross check ulang karena data yang kalian input pun tetap akan kami validasi ulang gitu. Jadi ya, apakah bisa atau tidak bisa masuk itu nanti kita akan cross check ulang datanya gitu. Karena memang sebenarnya data inputan yang untuk kegiatan itu wajib harus datanya valid dan tervalidasi kayak gitu. Makanya kita pun minta data dukung itu tanda tangannya pun harus pejabat yang berwenang. Terus kalaupun fotokopi itu harus fotokopi dari
yang disahkan dan dilegalisir kayak gitu ya. Jadi itu yang kami minta untuk di data untuk input kegiatan SKPI-nya. Apakah bisa dipahami? Oke, baik, Prayoga. Mungkin bisa dipahami atas jawaban yang telah disampaikan Bu Nova Licae. Atau dari Bu Lisa, mungkin ada yang ingin disampaikan, Ibu? Kami persilahkan. Ibu mau nanya malah sebenarnya sama Prai. mau nanya. Cuman kayaknya dia nge-lag nih. Oh iya. Mau Iya, nanya. Bu. Kayaknya dia nge-lag ini, Bu. Karena harusnya kan ada bukti, karena itu kan nanti dikonversi ya. Nanti mungkin temannya Prayoga yang sama-sama mengikuti MBKM tadi yang katanya nggak ada suratnya itu kan untuk konversi dan lain-lain itu harusnya butuh surat, yaitu tadi kan bukti sahihnya seperti itu. Jadi Ibu agak bingung aja kenapa bisa dikonversi kalau nggak ada surat tugas dan lain-lain, surat keterangan ya yang seperti itulah, seperti itu. Karena misalnya kalau Ibu pikirkan kalau masuk dalam MBKM baik itu Isen Mulang atau Isen Mulang apa tadi Kalimantan ya, Prayoga ya. Iya, Cara Bu, ke kamu masuk itu gimana? Enggak, Universitas Kalimantan. kemarin. Tahun berapa itu? Ke Universitas Hah? tahun 2021, Bu. Ke Universitas Samumengkurat dengan Tanjung Pura. Tanjung Pura. Harusnya dari universitas ada list namanya yang di approve masuk kan harusnya. Nggak sembarangan, maksud Ibu kalian tiba masuk ke MBKM ULM dan Tanjung Pura ikut kuliah di sana tanpa keterangan gitu loh. Maksud Ibu agak aneh aja gitu. Tapi nanti coba aja gini, kasih list ke jurusan gitu ya. Kalian ikut MBKM apa saja dan itu dikonversi ke apa saja. Karena harusnya ada surat resmi, misalnya kalian ngambil apa di sana? Ngambil tambang terbuka dengan regulasi pertambangan, Bu. Dikonversinya sama? Iya, Bu, sama, Bu. Sama. Ada keterangannya? Atau langsung aja? Kemarin untuk data kami lewat Excel aja dikirim, Bu. Lewat Excel. Nggak ada yang bertanda tangan misalnya seperti itu dari konversi A ke konversi B seperti itu, nggak ada. Kalau untuk nilainya ada, Bu. Nilainya Saya ada. Ya, Bu. Coba gini aja deh, nanti ya benar kata Bu Nova, nanti sambil ditelusuri lagi ke fakultas, tapi Ibu nanti coba cross check juga, mungkin jurusan cross check ke universitas gitu. Jadi minta aja nanti listnya MBKM kamu misalnya atau teman-teman yang nggak ada surat tugas atau surat keterangannya itu di list aja biar bisa ditanyakan apakah misalnya kita yang nggak nyampe atau kemana nanti ditanyakan mungkin ke bagian kemahasiswaan atau bagian MBKM ini akademik ya harusnya ya ditelusuri ke universitas kalau memang di fakultas nggak ada gitu ya. Saya tahu itu Ibu sih harusnya ada gitu loh. Karena ini antar universitas. Kalau mungkin antar
atau jadi langsung bisa keluar di Siakat gitu. Oke, baik. Mungkin Bu Lisa sedang ada gangguan sinyal ya. Nah, mungkin kalau dari tim panitia SKPI, apakah ada lagi yang mau ditambahkan? Sorry, Ibu pakai yang lain. Baik, Ibu. Oke, itu ya Kak ya. Jadi tolong di list apa namanya di list lagi MBKM apa yang kamu ikuti yang katanya nggak ada suratnya itu. Jadi biar kita misalnya atau tim SKPI bisa telusuri lagi itu kemana suratnya. Gitu aja gitu ya. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Lisa, terima kasih untuk tanggapannya atas pertanyaan dari Prayoga Nutrio ya, terkait dari tidak adanya bukti pendukung ya. Jadi mungkin nanti bisa sambil diproses lagi terkait dari berkas-berkasnya, apalagi pada saat pendaftaran MBKM ya mungkin di situ. Jadi nanti sambil itu berproses juga bisa juga sambil input. Jadi nanti dari tim SKPI juga bisa memvalidasinya lagi atau mengecek kembali. Oke, baik. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait Izin sosialisasi bertanya, Bu. kita? Oke, silahkan. Preti Vincentia, angkatan 2020. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Preti Vincentia dari Angkatan 2020. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit yang dari pertanyaan teman saya Prayoga ya, Bu, terkait Permatasari MBKM tadi. Sebelumnya kan saya juga mengikuti, Bu, tapi yang berbeda universitas, Bu. Kemarin saya mengikuti MBKM Permatasari. Kebetulan di situ kami satu angkatan ada 15 orang, Bu, mahasiswanya yang mengikuti. Nah, di situ kami kemarin tidak ada batasan mengambil berapa univ, hanya saja berapa univ yang akan menerima dan berapa mata kuliah yang bisa dikonversi. Di situ kami ada berlomba mengambil mata kuliahnya begitu, Bu. Dan di data yang diberikan juga di grup ada terkait nilai yang diperoleh dan mata kuliah yang diambil di univ mana dan mata kuliah yang dikonversi di Fakultas Teknik Pertambangan di Prodi Teknik Pertambangan di Unpar gitu, Bu. Jadi di situ lengkap ada datanya dari univ mana sebelumnya yang diambil dan mata kuliah apa yang sesudah dikonversi gitu, Bu. Tapi di situ memang ada tanda tangan di bawahnya, Bu, tanda tangan kepala jurusan sebelumnya yaitu Pak Fahrul, tapi hanya ada nama dan NIP-nya saja, Bu. Untuk tanda tangannya masih kosong seperti itu, Bu. Untuk itu apakah boleh diberikan sebagai bukti bahwasanya kami pernah mengikuti MBKM tersebut dan mendapatkan nilai beserta dengan mata kuliah apa yang sudah dikonversi seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Preti Vincentia ya. Jadi kurang lebih sama seperti Prayoga tadi terkait MBKM ya. Itu MBKM-nya tahun 2021 ya. Sama ya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, mungkin dari tim panitia SKPI apakah ada yang ingin ditanggapi terkait kasus ini atau dari Ibu Lisa? Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Berarti mungkin kita seperti tadi aja bahwa kalau misalnya kalian memang mengikuti kegiatan MBKM, silahkan masukkan saja datanya
ke dalam inputan data yang kita minta. Jadi ke dalam Excel-nya silakan diinputkan saja. Kemudian tadi Bu Lisa juga minta list-list kegiatan MBKM yang kalian ikuti sehingga nanti bisa ditelusuri dokumen data dukungnya. Karena itu kan memang harus ada dokumen data dukungnya untuk memvalidasi apakah data yang kalian masukkan itu betul atau tidak gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ikut format MBKM jenis apapun, kalau misalnya sudah punya data dukung, silahkan masukkan data dukungnya. Kalau tidak ada data dukung, silahkan masukkan dulu dan lampirkan saja yang kalian anggap data dukung. Nanti kami akan validasi ulang. Untuk MBKM-nya, nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Lisa, silahkan kalian list MBKM-nya, terutama mungkin untuk 2021, karena sepertinya banyak yang tidak punya data dukung ya di 2021, atau yang mengikuti MBKM di tahun-tahun sebelumnya, silahkan dilistkan dulu datanya, nanti kita akan coba telusuri data dukung untuk kesahihan kalian mengikuti kegiatan MBKM-nya. Itu aja. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Oke, baik. Itu tadi tanggapan dari Ibu Nova ya terkait dari kurang bukti pendukung ya untuk mengikuti MBKM antar universitas. Oke, mungkin terakhir ingin memberikan pertanyaan sebelum kita mengakhiri sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan kami menginfokan kepada para peserta sosialisasi yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini untuk bisa mengisi link presensi ya, yang sudah di-share melalui room chat kita pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa semuanya untuk mengisi link presensi. Baik, kepada mahasiswa pada lagi ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke sesi terakhir di acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Ya, kami minta kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mengaktifkan kameranya dan menggunakan background yang sudah diberikan melalui room chat, karena kita akan foto bersama ya, sebagai bukti bahwa kegiatan sosialisasi ini telah berjalan. Oke, kami minta kesediaannya kepada seluruh mahasiswa. Silahkan diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, baik. Dipersilahkan mahasiswa semua aktifkan kameranya. Oke, ini sudah mulai banyak ya yang aktif kameranya. Oke, mungkin kita minta bantu kepada operator ya untuk mengambil foto kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Kita ada 5 untuk slide ya di sini ya. Jadi slide yang pertama, saya akan ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Slide yang berikutnya, yang 3. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Ya, slide yang terakhir. Oke, ternyata biar begitu saja. Ya, cukup untuk fotonya. Baik, terima kasih Pak Nope yang telah membantu kita untuk sesi dokumentasi kita pada pagi hari ini.
Dan dengan masuk dalam sesi terakhir ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih terkhususnya kepada panitia SKPI dan juga kepada pemateri kita, kepada Ibu Nurvalisai STMT yang sudah memaparkan materi dalam sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswi yang tergabung dalam sosialisasi pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa selaku Ketua Jurusan yang juga mengikuti kegiatan sosialisasi kita dari awal hingga berakhir. Demikianlah acara kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangannya selama kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.